Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nur Safanah dengan NIM 4121094. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat saya dari Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil resuman saya dari kegiatan Sospem yang diadakan pada tanggal 7-8 September tahun 2021 yang bertemakan mewujudkan budaya merdeka belajar bagi mahasiswa sebagai duta moderasi beragama menyongsong Indonesia Emas. Resum yang akan saya paparkan antara lain 1. Tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah. Kedua, strategi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, etika mahasiswa berkomunikasi dan berbusana. Yang keempat, kiat menulis karya ilmiah. Yang pertama, saya akan memaparkan resum tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri mempunyai visi dan misi. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kemudian, visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, program studi ekonomi syariah. Program studi ekonomi syariah merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Visi dari program studi ekonomi syariah yaitu menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi Prodi Ekonomi Syariah yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keleluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Kemudian, tujuan program studi ekonomi syariah antara lain 1. Menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat,
terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Yang kedua, saya akan memaparkan resum tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang dipaparkan oleh Pak Agus Arwani, MAG. Kuliah itu bagian dari investasi masa depan. Dengan kuliah, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, keterampilan, teknik, sikap yang lebih baik, dan pengalaman. Cara menyiasati perkuliahan sendiri antara lain, yang pertama, harus memahami cara belajar. Cara belajar sendiri ada banyak strateginya. Antara lain, strategi belajar visual, strategi belajar auditori, strategi belajar kinestik, strategi belajar berkelompok, dan strategi belajar mandiri. Yang kedua, cara menyiasati perkuliahan yaitu mengetahui kiat membaca yang efektif. Ada beberapa metode untuk membaca efektif. Antara lain, metode membaca survei, question, read, recite, dan review. Yang ketiga, menyimak dan membuat catatan kuliah. Ada beberapa strateginya, salah satunya yaitu strategi menyimak aktif. Strategi menyimak aktif antara lain jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, singkirkan kebiasaan yang tidak baik, dan selektif dalam mencatat. Yang keempat, ingatlah yang pantas diingat. Ada beberapa teknik mengingat antara lain grouping, gunakan irama, gunakan kata kunci, visualisasi, dan gunakan singkatan. Kemudian, strategi menghadapi ujian. Persiapan sebelum ujian antara lain sedia cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, belajar kelompok, dan siapkan hal-hal lain yang bermanfaat agar ujian semakin baik. Agar ujian berhasil, siapkan sumber penting seperti dari perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, dan catatan kuliah, terutama catatan kuliah terakhir sebelum ujian. Kemudian, saat menjalani ujian yang harus dilakukan antara lain, perkirakan kemacetan, kerjakan yang mudah dulu, redakan tegang, dan jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas. Garis bawahi inti jawaban. Saat setelah ujian yang harus dilakukan antara lain, periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian. Nilai di perbatasan biasanya terbantu dengan tugas, absen, dan keaktifan. Selanjutnya, saya akan memaparkan resum materi etika mahasiswa berkomunikasi dan berbusana yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Susminingsih, MAG. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Karena kita seorang muslim, maka sudah pasti etika kita adalah etika yang bersumber dari agama Islam yang dikenal dengan istilah akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral dan otomatis beretika. Nah, penjelasan etika komunikasi sendiri adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Kemudian, penjelasan dari etika berbusana sendiri adalah norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Kemudian, etika pergaulan di lingkungan kampus antara lain 1. Berpakaian dan bersepatu rapi, 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, 3. Mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku, dan keempat, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik, teman sebaya, ataupun kakak tingkat. Yang kelima,
saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa. Yang keenam, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Dan yang ketujuh, tidak berperilaku asusila. Yang kedelapan, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan jika melakukan pelanggaran aturan. Kemudian, etika pergaulan di luar kampus antara lain 1. Menjadi contoh yang baik di lingkungan mana saja. 2. Berperilaku dan bertutur kata yang baik. 3. Berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari ke masyarakat. Kemudian, etika pergaulan mahasiswa dengan dosen antara lain 1. Harus menjaga citra akademi. 2. Biasakan memberi salam terlebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Alangkah lebih baiknya dengan berjabat tangan. Yang ketiga, jika berjabat tangan, biasakan menatap muka dengan ramah dan uluran tangan yang tegas. Yang keempat, jika tidak berkenaan berjabat tangan karena bukan mahram, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. Yang kelima, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Kemudian, etika pergaulan sesama mahasiswa antara lain 1. Biasakan menyapa teman bila bertemu. 2. Jangan mengolok-olok teman. 3. Hindari ucapan yang merendahkan teman. 4. Menghormati ide pikiran dan pendapat orang lain. 5. Menjaga perasaan teman. 6. Segeralah meminta maaf terlebih dahulu jika melakukan kesalahan. 7. Biasakan menolong teman. Saya akan memaparkan resum dari materi kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Pak Kuat Ismanto, MAG, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menulis itu menyajikan kebenaran. Nah, sumber dan cara memperoleh kebenaran itu sendiri itu bisa dari 1. Animisme dan dinamisme. 2. Berpikir logis dan filsafati. 3. Agama dan kitab suci atau religion. Dan 4. Trial dan error atau uji coba. Dan yang kelima, tokoh berotoritas seperti kiai dan lain-lain. Dan 6. Penelitian atau research. Kemudian, makna penelitian antara lain 1. Proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, jujur, objektif, dan sistematis. Yang kedua, penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Yang ketiga, metode yang digunakan seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Yang keempat, dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Kemudian, bentuk-bentuk karya tulis antara lain makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertai. Kemudian, cara menemukan ide menulis antara lain 1. Mengamati keadaan sehari-hari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua, membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Kemudian keterampilan menulis yaitu 1. Rajin berlatih, dan berlatih. Yang kedua, menggunakan referred management. Yang ketiga, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis keseluruhan dan paragraf. Yang keempat, menjaga originalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Karena plagiasi itu penting, maka cara untuk menghindari plagiasi sendiri antara lain 1. Dengan cara quote, yaitu pengulangan dari satu ekspresi yang dikutip secara tersurat, kemudian dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Yang kedua, parafrase, yaitu meniru kalimat orang lain tapi diganti dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, summaris, atau dengan cara meringkas. Kemudian,
dengan minat bakat saya mengikuti organisasi, saya berminat mengikuti HMJ Ekonomi Syariah karena saya ingin belajar melatih public speaking saya, menambah ilmu dan pengalaman pastinya, dan memperluas relasi pertemanan. Kemudian saya juga ingin mengikuti UKM Kewirausahaan. Alasan saya ikut UKM Kewirausahaan karena saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan. Dan di UKM Kewirausahaan tersebut saya ingin belajar bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berwirausaha, dan bagaimana mengembangkan usaha itu sendiri, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.